Belakangan ini lagi rame banget ya soal rencana penyederhanaan rupiah. Katanya 3 angka 0 di uang kita itu mau dipangkas. Tapi sebenarnya ini artinya apa sih buat kita? Apa jangan-jangan nilai uang kita beneran ikut kepotong? Nah ini nih, mungkin pertanyaan pertama dan yang paling bikin deg-degan di kepala kita semua kan. Bayangin aja, uang 100.000 yang biasa kita pegang tiba-tiba jadi 100 perak. Wah wajar banget kalau kita jadi cemas. Tapi tenang dulu, kenyataannya tuh nggak seseram itu kok. Yuk kita bedah bareng-bareng kenapa. Oke, mari kita luruskan dulu kesalahpahaman terbesar ini dari awal. Intinya, ini semua cuma soal menyederhanakan angka, bukan memotong nilai kekayaan kamu. Wajar banget sih kalau ada rasa khawatir. Gimana enggak? Banyak dari kita yang langsung keingat sama kejadian tahun 1965, masa-masa kelam di mana nilai uang tiba-tiba dipotong dan ekonomi jadi kacau. Nah, trauma sejarah inilah yang bikin banyak orang jadi curiga dan takut. Jangan-jangan kejadian yang sama bakal keulang lagi. Jadi, pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita akan mengulang sejarah kelam itu, atau ini sesuatu yang beda total? Kuncinya itu ada di pemahaman dua istilah yang sering banget ketukar, redenominasi dan sanering. Nah, disinilah letak perbedaan yang paling fundamental. Kalau kamu udah paham bedanya dua konsep ini, semua kekhawatiran tadi mestinya bisa hilang. Percaya deh, keduanya itu beda banget, kayak langit dan bumi. Redenominasi, ini yang lagi direncanain sekarang, itu cuma penyederhanaan doang. Gampangnya gini deh, bayangin kamu beli kopi harganya Rp10.000. Nah, setelah redenominasi, harganya jadi Rp10 baru. Kamu tetap bayar dengan nilai yang sama. Cuma angkanya aja jadi lebih pendek, lebih gampang ditulis. Daya beli kamu sama sekali nggak berubah. Nah, kalau sanering, ini dia yang jadi mimpi buruk semua orang. Sanering itu artinya pemotongan nilai uang secara paksa. Pakai contoh kopi tadi, uang 100.000 kamu nilainya beneran dipotong, tapi harga kopinya tetap. Artinya, ya daya beli kamu langsung anjlok. Ini tuh kebijakan darurat pas ekonomi lagi sekarat, bukan kebijakan untuk efisiensi. Kelihatan jelas banget kan bedanya kalau kita jejerin gini, tujuannya aja udah beda. Redenominasi itu buat efisiensi, sanering buat ngerem krisis. Daya beli kita aman dengan redenominasi, tapi langsung anjlok kalau ada sanering. Dan yang paling penting, lihat konteksnya. Redenominasi itu dilakukan pas ekonomi lagi stabil, sementara sanering itu sinyal bahaya kalau ekonomi lagi sakit parah. Jadi jelas ya, yang direncanakan sekarang itu yang pertama, bukan yang kedua. Oke, jadi ini bukan pemotongan nilai. Pertanyaan selanjutnya, kalau gitu, kenapa repot-repot harus diubah? Emangnya apa sih alasan pemerintah di balik rencananya ini? Menurut Bank Indonesia, ada beberapa alasan kuat nih. Pertama, jelas soal efisiensi. Nulis dan ngitung angka yang lebih sedikit itu bikin transaksi lebih cepat dan ngurangin resiko salah hitung. Kedua, ini soal citra dan gengsi juga. Dengan nominal yang lebih ramping, rupiah kita jadi kelihatan lebih setara dengan mata uang kuat lainnya. Ini juga penting buat persiapan kita di era ekonomi ASEAN dan buat sistem pembayaran digital yang kadang suka pusing kalau digitnya kebanyakan. Dan kalau kita bandingkan nih, ternyata uang kertas 100.000 kita itu salah satu yang nominalnya paling besar di dunia loh. Walaupun negara kayak Korea Selatan juga punya nominal besar, tapi ekonomi mereka kan kuat banget. Jadi, buat Indonesia, penyederhanaan ini juga semacam cara untuk menunjukkan ke dunia kalau ekonomi kita itu sehat dan modern. Tapi, ternyata nggak semua orang langsung setuju loh. Ada sebuah survei menarik ke para pengusaha di Medan tahun 2013. Hasilnya, mayoritas 68% mendukung rencana ini karena dianggap bakal bikin transaksi lebih gampang. Tapi, 32%-nya menolak. Mereka khawatir masyarakat bingung dan takutnya malah memicu kenaikan harga. Ini nunjukin kalau dukungan itu ada, tapi kekhawatiran itu juga nyata. Nah, ini yang penting banget buat dicatat. Perubahan ini nggak akan terjadi dalam semalam kayak sulap. Bank Indonesia sudah merancang sebuah proses yang super panjang dan bertahap buat memastikan transisinya berjalan mulus. Total prosesnya itu bisa makan waktu 5-6 tahun. Dimulai dari pengesahan undang-undang, terus nanti ada masa di mana semua label harga itu bakal ditulis dalam 2 format, harga lama dan harga baru. Setelah itu, uang baru dan uang lama bakal beredar barengan selama beberapa tahun, sampai akhirnya uang lama ditarik total. Proses yang panjang ini sengaja dirancang biar kita semua terbiasa dan percaya sama prosesnya. Indonesia kan bukan negara pertama yang melakukan ini. Jadi, ada baiknya kita nyontek dulu dari pengalaman negara lain. Kita lihat mana yang berhasil, dan yang gak kalah penting, mana yang gagal. Contoh suksesnya ada Turki. Keren banget.
Di tahun 2005, mereka memangkas 6 angka nol dari mata uang lira. Kuncinya apa? Mereka beresin dulu fundamental ekonominya, inflasi dikendalikan, politik stabil, baru deh redenominasi dijalanin. Jadi, ini kayak jadi mahkota dari reformasi ekonomi yang berhasil. Sebaliknya, ada cerita horor dari Zimbabwe. Mereka coba pangkas angka nol berkali-kali pas negara lagi dihantam hiperinflasi gila-gilaan. Karena akar masalah ekonominya nggak diberesin, redenominasi ini jadi kayak ganti baju doang pas lagi sakit parah. Nggak menyelesaikan apa-apa, malah nambahin kebingungan. Jadi, resep suksesnya apa sih? Dari studi terhadap 32 negara, ternyata ada polanya. Syarat mutlaknya, ekonomi harus tumbuh stabil, inflasi harus rendah, dan yang paling krusial, publik harus paham dan percaya sama pemerintah. Tanpa semua ini, risikonya terlalu besar. Oke, setelah belajar dari negara lain, sekarang kita fokus lagi ke Indonesia. Apa aja sih tantangan dan resiko nyata yang harus kita hadapi biar bisa sukses kayak Turki dan gak malah apes kayak Zimbabwe? Nah, resiko paling besarnya itu bukan dari kebijakan itu sendiri, tapi dari psikologi kita sebagai manusia. Namanya inflasi psikologis. Gini, saat harga barang yang tadinya Rp7.000 jadi Rp7, ada kecenderungan dari penjual buat buletin ke atas, jadi 8 atau bahkan Rp10, biar gampang. Kalau ini kejadiannya massal, ya harga-harga beneran bisa naik. Sisi manusianya ini juga penting banget. Seperti yang diingatkan oleh Profesor Wasiatur Rahmah dari Unair, ada dampak psikologis yang dalam, terutama buat masyarakat kita yang berpenghasilan rendah. Angka 50.000 itu terasa lebih berharga dibanding Rp50, walaupun daya belinya sama. Nah, perasaan tiba-tiba jadi miskin, inilah yang bisa memicu kepanikan dan ketidakpercayaan. Angka ini benar-benar jadi lampu kuning. Di survei yang sama di Medan, 44% pengusaha, orang-orang yang setiap hari pegang duit, itu bahkan nggak ngerti apa itu redenominasi sebelum dijelasin. Ini menunjukkan betapa besarnya PR pemerintah buat sosialisasi biar nggak ada salah paham di masyarakat. Jadi, pada akhirnya inilah intinya. Motong 3 angka 0 itu gampang secara matematis. Tantangan sebenarnya itu ada di menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, dan yang paling-paling penting, memastikan seluruh rakyat Indonesia paham kebijakannya, percaya sama prosesnya, dan nggak panik. Rencananya sudah jelas, syarat-syarat suksesnya pun kita sudah tahu. Tapi kesiapan ekonomi, sosial, dan psikologi sebuah bangsa itu adalah faktor penentu utamanya. Jadi pertanyaan terbesar sekarang bukan lagi bagaimana caranya, tapi apakah Indonesia, kita semua sudah benar-benar siap?